Shalom The Warriors. Sepanjang minggu ini telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Saya percaya kasih anugerah Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan senantiasa baru setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menjadi bagian The Warriors dan mengirimkan link YouTube ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara. Dan terima kasih juga atas setiap taburan berkat Tuhan yang kau berikan melalui QRIS ataupun transfer bank kepada rekening The Warriors, Take It Away, sehingga kami percaya setiap program yang ada dalam channel YouTube ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Siapakah hati kita malam ini saudara? Kita akan memulai program suplemen jiwa saat ini. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita hingga saat ini saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu Tuhan, hatiku berpaut padamu Tuhan, sebab pertolonganku datang hanya daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, ku tak takut sebab ku punya Kau Tuhan, ku tak gentar sebab Kau bersamaku, gadamu dan tongkatmu yang menyertai-Ku Tuhan. Kebajikan kemurahan-Mu selalu menyertai-Ku Tuhan Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bantu kami Roh Kudus dengan hikmat-Mu, setiap perkataan yang kami dengar malam ini dengan bantuan-Mu, kami boleh pahami dengan bahasa yang sangat mudah, dan kami boleh melakukan tepat seperti yang Kau kehendaki dalam firman kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kembali kita teruskan lanjutkan pembahasan kita. Ya, kita sudah dalam Mazmur pasal 3, Saudara ya. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 3 sudah kita bahas minggu lalu, bagaimana Daud itu begitu dalam tekanan. Ya, kenapa dalam tekanan? Sebab anak yang namanya Absalom menjadikan Daud sebagai target operasinya untuk ditangkap, ya, untuk dibunuh, untuk digulingkan, dikudeta, sehingga Daud itu lari daripada Absalom. Sebab kenapa? Karena kerajaan yang selama ini dipimpin sudah ditumbangkan oleh siapa? Absalom, Saudara. Seorang Daud yang pandai berperang, ya, ketika menjadi seorang raja, dia punya pasukan begitu banyaknya, tapi ketika dia menjadi target operasinya si Absalom, dia tidak punya kekuatan lagi, Saudara. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia bernyanyi Tuhan, ya. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia mulai filter cara penglihatannya. Ketika dia melihat setiap masalah diubah menjadi sebuah kemuliaan Tuhan, dia bukan hanya melihat bahwa itu masalah besar, tapi dia melihat Tuhannya lebih besar, Saudara. Dia mulai filter pendengarannya supaya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar bisa menguasai hatinya, dan hati tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan, Saudara. Nah, kita lanjutkan pada malam ini, kita lanjutkan Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 5, ya. Mazmur 3 4 sampai 5 kalau di Alkitab buku Saudara 4 sampai 5, tapi kalau di aplikasi HP Saudara Bible yang ada di Alkitabmu, yang ada di HP-mu, ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Ayat 5 katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Saya percaya setiap saudara ketika berdoa sama Tuhan tentu ingin sekali doa saudara dijawab Tuhan. Setuju ya? Saya percaya ketika Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya ingin Bapak Ibu pasti punya kerinduan. Supaya setiap pujianmu, penyembahanmu boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah di mana engkau sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Yang sepakat kata amin dulu, saudara. Daud pun demikian, saudara. Ketika dalam ketakutan, Daud tetap mempercayai kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu besar, kalau Tuhan itu ada di pihaknya, saudara. Sehingga Daud berkata gini, saudara, tetapi engkau Tuhan. Saya percaya ketika dia berseru sama Tuhan bukan dengan bergumam ataupun hanya dalam hati, saudara. Tapi sebuah teriakan, sebuah suara yang keluar dari sebuah himpitan yang sedang menekan jiwanya, yang sedang menguasai ketakutannya, saudara. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Lalu dia berkata, adalah perisai yang melindungi aku. Apa itu perisai, Bapak Ibu? Lalu mempercayai bahwa perisai itu baginya adalah sebuah pelindung. Apa itu perisai? Dalam bahasa Ibrani memakai kalimat magen, saudara. Shield, armed, kemasyuran, defense, protector, yang coba memaknai dari kalimat atau kata perisai ini, saudara. Dari magen tadi. Jadi kalau saya mau gambarkan bahwa perisai tadi sebagai shield. Kalau bahasa saya zaman kecil sekolah, tameng, saudara ya. Tameng, saudara. Lalu arms, persenjataan, senjata, saudara. Tapi juga diartikan bukannya sebagai senjata ataupun alat yang bisa melindungi dia, tetapi sebuah kemasyuran. Kemasyuran kemuliaan yang menaungi dia. Ada alat pertahanan defense supaya dia bisa bertahan dari setiap serangan musuh. Dan protektor, pelindung, sudah. Ini yang digambarkan oleh perisai dari magen tadi, bahasa Ibrani. Jadi Daud percaya kalau Allah itu, Tuhan itu adalah tempat dia berlindung, dijagai, dipersenjatai, dia berlindung di bawah kemasyuran kemuliaan Tuhan, saudara. Dia bisa bertahan dalam itu semuanya. Dia bisa diproteksi dari setiap hal-hal yang buruk yang akan menimpa dia. Kenapa? Karena dia sedang berlindung di balik Tuhan. Seberapa banyak kita hari ini yang cuma bisa berkata, aku berlindung di balik Tuhan. Tetapi actionmu lebih menonjol dibanding actionnya Tuhan. Tadi pagi ya saya mencoba Bapak Ibu ya, saya mencoba untuk menuliskan sebuah quote ya. Sebuah quote yang saya coba tuliskan setiap harinya Bapak Ibu. Saya bilang gini sama media sosial saya. Pray first and then make plans. Berdoa dulu lalu membuat perencanaan. But don't plan and then pray for your plan to work. Bukan merencana dulu, lalu kau berdoa untuk rencana yang akan kau kerjakan. Sekilas hampir sama, sudah. Tapi ternyata maknanya berbeda. Berdoa dulu, lalu engkau mulai merencanakan suatu hal yang akan kau kerjakan. Tetapi seringkali kita membuat rencana dulu, lalu kita berdoa untuk rencana yang sedang akan kita kerjakan itu, saudara. Saya percaya Daud itu berdoa dulu sebelum dia merencanakan bagaimana menghadapi Absalom. Daud tidak merencanakan dulu apa yang harus menghadapi dengan Absalom dengan bagaimana caranya lalu dia berdoa, tidak. Tapi Daud di sini yang kita baca pasal 3 ayat 4 sampai 5, saudara. Pada ayat 4-nya Daud sedang berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan, bagaimana caranya saya bisa menghadapi Absalom. Mungkin dia bisa menghadapi pasukan lain. Itu mudah bagi Daud. Tetapi masalah, Absalom itu anaknya seorang diri sendiri, saudara. Absalom itu anak dia sendiri. Gak mungkin dia perangi anaknya, dia bunuh anaknya, saudara.
Maka dia berdoa terlebih dahulu, baru dia membuat rencana. Tetapi baik dari kita membuat rencana terlebih dahulu, lalu rencana itu dibawa kepada Tuhan, lalu kita doakan rencana itu yang akan kita kerjakan. Daud tidak demikian. Daud berdoa terlebih dahulu sama Tuhan, lalu dia mulai membuat rencana. Rencana apa sih yang coba Daud lakukan, Bapak Ibu? Adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, kata Daud, dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, melindungi adalah perisai yang melindungi aku. Kalimat melindungi, behat, Pemasmur katakan, itu round about, behind, di balik, di dalam, di belakang, menggantikan. Jadi pribadi perisai tadi itu lebih menonjol dibanding Daud. Pribadi Allah tadi lebih menonjol dibanding pribadi Daud. Seharusnya pribadi Tuhan lebih menonjol dibanding pribadi saudara dalam setiap apapun yang akan kau kerjakan ke depannya, saudara. Makanya Daud mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Daud berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, sama Tuhan. Lalu dia mulai membuat rencananya. Melindungi. Berarti kalau saya mau katakan, berarti Daud menjadikan Tuhan itu paling depan. Di depan dia. Maka Daud di belakang, behind. Di balik dari perisai itu. Behind shield. Di dalam kemuliaannya. Di dalam kemasyhuran Tuhan. Di belakang Tuhan. Dan Tuhan menggantikan Daud berada di depan masalahnya, saudara. Sebab Tuhan yang akan maju berperang untuk Daud, saudara. Makanya Daud bisa lebih tenang menghadapi masalahnya, saudara. Ini menunjukkan nilai-nilai untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah sumber. Saya ulang lagi. Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan dan kehormatan Daud dalam kehidupannya. Kenapa kehormatan? Seorang raja yang sedang ditumbangkan oleh anaknya. Daud berhadapan dengan raja Israel, saya mau bilang, injur, ya, pengganti sementara, yang mencoba merebut kekuasaan dari Daud, sama-sama raja. Tapi kehormatan Daud itu ditentukan oleh Tuhan, sebab Tuhan yang telah memilih Daud sejak dia muda, sejak dia belum jadi apa-apa, Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi seorang raja Israel, sudah. Masih bilang tadi, ini menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan dan kehormatan dalam kehidupan Daud, saudara. Terlanjut ya. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, kata Daud. Kemuliaan kabot itu berbicara kata-kata yang penting untuk sebuah penghormatan, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa yang terdapat di dalam kabut tadi. Kemuliaan itu ada kuasanya. Kemasyhuran Tuhan itu penuh kuasa. Jadi kemuliaan Tuhanlah yang membela Daud untuk berperang melawan Absalom. Kuasa Tuhanlah yang sedang berperang, bekerja atas Daud untuk masalah Daud dengan Absalom. Seberapa banyak hari ini saudara yang punya masalah dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu, dengan keuanganmu, dengan orang-orang yang bertengkar dengan engkau, tidak pernah meletakkan Tuhan berada di tengah-tengah masalah saudara. Berapa banyak dari kalian, kita semua hari ini, yang tidak pernah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Pelajaran penting malam ini, Daud melakukan itu semua. Tuhan ada di hadapannya Daud. Dan Tuhan ada di tengah-tengah masalah Daud dengan Absalom untuk menjadi penasehat, pembela, perlindung, shieldnya Daud, armnya Daud, persenjataan Daud.
Dan kemuliaan itu, kemasyhuran Tuhan ada bersama dengan Daud, saudara. Makanya kalimat berikut berkata gini, dan yang mengangkat kepalaku. Kayak orang sombong. Nih, aku nih, saudara. Itu ekspresinya yang saya kali lihat, mengangkat kepala, saudara. Dari ayat 1 sampai ayat ketiga, mungkin Daud tertunduk, sudah. Kenapa? Karena di dalam pengejaran, dalam masalah, dia pasti menunduk, saudara. Menunduk bisa juga menandakan bahwa dia ketakutan. Menunduk menandakan bahwa dia sudah ngumpet dari masalah itu. Tapi ketika dia menempatkan Tuhan dan segala-galanya menjadi perisai pelindung untuknya, ada kemuliaan Tuhan, kemasyhuran Tuhan bersama dengan dia. Sebab dia tahu Tuhan itu yang pilih dia. Kemasyhuran Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti membela dia. Maka dia bisa mengangkat kepada kembali, saudara. Ini menggambarkan Rum yang mengangkat harga diri Daud, harkat martabat Daud. Rum ini dalam kalimat yang dipakai bahasa pemazmur itu khusus, dia menerima, dia bangkit, dia berdiri, dia bermegah kembali, saudara. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan ada bersama dengan Daud yang memulai membangkitkan imannya, yang mulai dia membuat dia Daud berdiri kembali di atas masalahnya dan mulai bermegah di atas masalahnya. Sebab apa? Sebab dia tahu kemuliaan Tuhan ada bersama dengan Daud. Kalau hari punya masalah, jangan takut. Ketika Tuhan ada di pihakmu, angkat kepalamu, berdiri dengan iman, bermegah. Sebab kemuliaan Tuhan ada bersama denganmu. Sebab Tuhan ada di pihakmu. Dia sebagai pelindungmu. Arm tadi, shield tadi, protektor tadi, defense tadi, saudara. Sebab Tuhan ada bersama dengan saudara malam ini. Bentuk mazmur ratapan kepada Allah. Mazmur 103 ini. Di dalam tulisan-tulisan Daud, hampir sepertiga mazmur dalam kitab ini masuk kategori sebagai mazmur ratapan. Daud merasa dengan dia bertemu kepada Tuhan dengan suara yang keras. Tetapi Engkau Tuhan. Saya bilang di awal tadi, bukan menye-menye. Bukan ketakutan, itu bagi dengan Tuhan. Dia punya statement kuat. Mana ayat ke-5 berikutnya. Alkitab katakan, dengan nyaring aku berseru pada Tuhan. Nah, saya bilang di awal tadi, bukan pelan-pelan Daud berteriak seru sama Tuhan. Alkitab katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Masa yang tadi, Daud berasa dengan dia berjumpa, berseru sama Tuhan, dengan dia teriak sama Tuhan, dengan dia berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, ya, dia dengan suara yang keras, Tuhan itu menjawabnya, saudara. Paling gampang lah, saudara, ya. Ketika kau punya masalah sama Tuhan, pasti kau tidak jemu-jemu berdoa sama Tuhan, nangis. Bahkan kalau saya perhatikan di beberapa ibadah, ya, ketika saya khotbah lagu firman Tuhan, lalu sebelum tutup doa Bapak Ibu, ya, biasa ada altar call atau kita menyembah Tuhan terlebih dahulu, itu jelas terekspresi dari Bapak Ibu yang ada di bagian jemaat duduk Bapak Ibu, ya. Bagaimana kau punya masalah dengan berseru, sungguh-sungguh teriak-teriak, meronta-ronta, meraung-raung, itu ekspresimu sedang berseru sama Tuhan, gak salah, saudara. Itu coba pemazmur ini gambarkan tentang sikap Daud, ekspresi sama Tuhan ketika dia bersama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia tahu dengan dia bersama Tuhan, dia bisa plong mengungkapkan isi hati sama Tuhan. Tapi Alkitab katakan, bukan Tuhan kurang mendengar, bukan tanganku kurang panjang menolong saudara. Tuhan tetap mendengar doa saudara. Tuhan akan terus menolong Bapak Ibu dengan pertolongan dengan tangan Tuhan. Daud bersama Tuhan, karena dia merasakan kehadiran Tuhan begitu kuat bersama-sama dengan Daud, saudara. Ketika kita memanggil kepada Tuhan dengan tulus, dia mendengarkan dan memberikan jawaban dari tempatnya yang kudus. Artinya katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan.
Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hasil dari pergumulan Daud, dengan dia bersungung-sungung sama Tuhan, dengan dia bernyanyi ketika dia buka mata pagi hari, ketika dia mulai mengarahkan mata kepada Tuhan, ketika dia mendengarkan pendengaran kepada Tuhan, dia bersungung sama Tuhan. Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan menjawab doa saudara, Tuhan mendengar seruan Daud, Tuhan menjawab Daud dari gunungnya yang kudus, saudara. Ayo, jangan berhenti untuk berusaha sama Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa sama Tuhan. Jangan jemu-jemu kita minta pertolongan tangan Tuhan. Sebab pertolongan tangan Tuhan itu begitu ajaib, saudara. Sama seperti pujian yang kita tanyakan tadi sebelum kita mulai program ini, saudara. Ada ekspresi yang digambarkan oleh pemazmur dalam tayangan sebelum ini. Mazmur pasal 31-3. Hal itu saya bawa ke program ini supaya Bapak Ibu terbiasa dengan polanya pemazmur. Dengan bernyanyi kau punya mood sama Tuhan. Ekspresimu sama Tuhan. Pernyataan imanmu sama Tuhan yang tergambar dari keluar dari hatimu, keluar dari mulutmu untuk Tuhan. Pastikan Bapak Ibu hari ini tetap berpaut sama Tuhan. Saya ulangi lagi, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, kata pemazmur Daud ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat ini saudara, jika Bapak Ibu punya masalah, jangan takut, kita belajar kisah Daud. Daud pun punya masalah. Bapak Ibu kenal Daud orang hebat. Bapak Ibu kenal Daud pemazmur yang luar biasa. Bapak Ibu tahu Daud itu dipilih Tuhan. Bukan berarti orang yang dipilih Tuhan jauh dari masalah. Bukan berarti hamba Tuhan itu tidak punya masalah. Bukan berarti kau datang sama Tuhan setiap hari, rajin ibadah kau sama Tuhan setiap hari, tidak punya masalah. Bukan berarti kau rajin bersekutu, bergereja dengan firman Tuhan, tidak punya masalah. Jadi bagaimana kau meresponi masalahmu itu? Melihat masalahmu lebih besar atau Tuhanmu lebih besar? Yang Daud lakukan, dia berseru sama Tuhan dengan keyakinan imannya bahwa Tuhan adalah perisainya. Makanya Tuhan mendengar iman Daud. Datang sama Tuhan malam ini. Bapak Ibu ya punya masalah, boleh kirimkan setiap pokok doa saudara di live chat ini ataupun dalam kolom komentar nanti selanjutnya. Pastikan Bapak Ibu tetap terkoneksi sama Tuhan, karena setiap Bapak Ibu yang kirimkan pokok doa pasti saya doakan, baik itu live chat ataupun channel tunda kolom komentar Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu malu dalam mengisi live chat atau kolom komentar, ada nomor WA admin yang tertera di layar ini. Bapak Ibu boleh WA, sebutkan nama saudara, masalahmu apa, dan nomor telepon saudara yang bisa dihubungi. Sehingga kami bisa terkoneksi dengan Bapak Ibu dan terus mendoakan sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Yang ingin tergabung dalam Duerios, boleh WA nomor admin, bilang kami ingin jadi member Duerios, supaya Bapak Ibu terus terkoneksi dalam setiap pengajaran dari JKDW ke depannya Bapak Ibu. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu.
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Disini lagi semua. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Yesus baik, selama-lamanya Kau menyertai kami. Setiap seruan kami Kau dengar Tuhan, setiap doa kami Kau menampung setiap doa kami Tuhan. Kau menjawab tepat waktu yang Kau berikan bagi kami, dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak kami mengucap syukur jika setiap doa kami percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap doa-doa kami. Hasil yang terbaik pasti Kau berikan bagi kami Tuhan. Setiap orang yang bersama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jawaban-Mu mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi jawaban-Mu selalu terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ini kami berdoa untuk Eyang Heni, Mama dari Pase ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah menjawab setiap doa kami dengan cara-Mu, bahwa Eyang Heni sudah mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Eyang Heni sudah berpulang ke rumah-Mu Bapa. Ya kan, setiap penghibur daripada Tuhan senantiasa bersama dengan keluarga ditinggalkan, sebab sukacita Tuhan senantiasa keluarga besar. Pase Tuhan bersama keluarga mereka semua, adik-adik yang mesti juga untuk berkati. Sekarang percaya Tuhan Yesus, kami boleh mencontoh iman yang ini sampai akhir hidupnya, tetap memegang teguh sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga lepaskan doa kembali untuk Ibu Deborah Daru Tuhan, yang dalam proses Tuhan untuk menantikan jawaban Tuhan. Kami percaya Tuhan, jawaban Tuhan itu yang terbaik akan Kau berikan bagi Ibu Deborah Winarsi Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang sedang mengirim live chat di ruang komentar ataupun di nanti kolom komentar siaran tunda, Tuhan berkati, ataupun mengirim via WA admin Tuhan. Kami berdoa sungguh dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan untuk berikan jalan Kau demi nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk saudara kami Ivan yang ada di kota Solo Tuhan, yang sedang diproses Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Aku berdoa sungguh Tuhan, sehingga hatinya, imannya, karakternya diperbarui oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dengan waktu-Mu nanti Tuhan akan Kau jadikan dia seorang hamba-Mu yang tangguh, yang kuat, yang berkarakter Kristus dan hidupannya Bapa surga. Setiap kebutuhan Kau percaya dalam nama Yesus dijamah dan dipelihara Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa surga, dengan setiap harapan kami, doa kami bersama dengan Due Tuhan, yang Due menjadi gereja misi-Mu, Due menjadi gereja pengajar-Mu akhir zaman Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan Yesus, dengan setiap program digital ministry kami boleh menjangkau jiwa-jiwa sampai ke pelosok negeri, di mana secara internet, jalan internet dapat mengakses YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Sebentar kami menabur setiap persembahan, setiap taburan untuk pekerjaan tangan Tuhan melalui digital ministry kami Tuhan. Bapak berkati, sehingga percaya setiap taburan itu boleh membawa jiwa datang sama Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada kolom QRIS barcode yang akan tampil di layar Bapak Ibu, ataupun nomor rekening yang Bapak Ibu boleh menaburkan untuk menjadi bagian dari misi Jaga the Way, untuk membawa jiwa datang sama Tuhan, membawa jiwa menerima pengajaran daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap taburan Bapak Ibu boleh membawa satu jiwa ataupun dua jiwa, bahkan banyak jiwa
untuk alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya sudah menyaksikan, mengikuti program ini. Doaku, doa kami semua, iman saudara semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Shalom, sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus berkati.